Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih guys ke konten masak-masak. Kali ini aku mau coba bagikan resep bagaimana cara masak mie goma ala Medan guys. Mie goma disebut juga dengan mie lidi ya guys, karena memang bentuknya yang kalian lihat dong kayak lidi gini. Ini aku pakai mie lidi GL cap harimau dan kali ini aku mau masak 3 sekaligus guys, 3 kilo. Ini aku masak porsi jumbo karena mau ada acara di rumah guys. Mie-nya kita rebus aja di air panas. Dan kalau untuk bahan-bahannya ini simpel aja, ada manisa yang memang aku belinya sudah terpotong-potong begini ya, harganya sama aja dengan beli utuh. Santan kelapanya dipisahin antara perasan pertama dan kedua. Dan kalau untuk bumbunya sendiri gampang aja semuanya ya, seperti biasa kemiri, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, daun salam, serai, cabai dan lain-lainnya. Ini kalian bisa lihat sendiri aja. Dan untuk di kuahnya nanti aku mau tambahkan potongan-potongan wortel dadu begini, biar berasa makan sayur aja gitu sambil makan mie. Yang ini aku giling halus dulu dan aku namakan bumbu putih. Aku juga mau tambahkan udang 1/4 dan juga ayam 1/2 kilo yang sudah aku potong kecil-kecil. Untuk penyedap rasanya nanti ada minyak ikan, minyak wijen dan juga kecap Inggris. Ini bumbu putih yang sudah aku haluskan tadi dan ini aku pisah dengan cabai merahnya ya guys. Sebenarnya digabung juga bisa sih, menurut selera masing-masing aja. Ya udah guys, ini langsung aja aku eksekusi. Aku tumis dulu bumbu putihnya di minyak dingin kayak gini ya. Oke guys, kita mulai. Kita tumis bumbu halus di minyak dingin ya guys, biar dia nggak gosong. Ini porsi jumbo 3 kg mie goma. Kita mau bikin kuahnya kental, jadi bumbunya itu harus banyak. Tinggal dioseng-oseng. Yang merahnya nanti kalau mau digabung juga boleh. Kalau dirasa minyaknya kurang boleh tambah aja. Ini kayaknya minyaknya kurang deh. Bumbunya banyak soalnya. Kayak bergelora gitu. Kita masukkan serai, geprek sama daun salam. Serainya aku 3 aja, daun salamnya 4 lembar. Perbumbuannya ini bebas ya, mau seberapa kental. Ini aku pengen kental sih memang, jadinya bumbunya banyak, agak banyakan gitu. Kalau nggak pengen kental banget ya tinggal dikurangin aja dari resepku tadi ya. Ini aku mau masukin cabai merahku segini guys. Ini hampir 2 on cabai merahnya, biar nanti kuahnya itu menyala. Menyala bangku. Waduh, nih percampurannya guys. Nah, kocok-kocok lagi sampai dia benar-benar teraduk rata, hampir mewangi. Udah oke lah. Next, udah hampir wangi gini, udah layu dia. Masukkan ayam. Ayamnya aku 1/2 kilo aja. Terus udang 1/4 aja. Oke, kita aduk lagi sampai ayamnya meresap. Kita lanjutkan, sudah meresap, masukkan wortel. Habis itu masukkan juga manisa. Ini manisanya 2 kilo guys. Wede, ini ceritanya masak sayur kita ini. Kita aduk-aduk sampai merata. Pi, kayaknya kualinya kurang besar deh Pi. Ini kayaknya kurang besar, ini kayaknya harus dipindah ini. Masak besar kita soalnya. Belum lagi nanti kuahnya, kuah santan. Kita masukkan minyak ikan secukupnya, kecap Inggris atau penyedap rasa ala Tionghoa. Dan ini dia kuncinya, minyak wijen.
Minyak wijen ini yang bikin wangi. Aduk-aduk lagi. Kita tambah air dulu guys. Kurang. Wow. Ini kita diamin dulu. Apinya yang besar nggak apa-apa. Nah, ini kita masukin telur 5 butir. Mengental dan mewangi nggak tuh? Sada. Mau lebih banyak lagi telur terserah ya guys, sesuai selera aja. 2, 3, 4. Nah, hantel. Ini aku mau aduk aja telurnya guys, biar dia pecah telurnya, sehingga dia memberi kesan semakin kental. Kurang besar kualinya, pindahin lah. Kita pindahin guys. Oke, ini udah mau masak, tinggal kita taburin daun bawang. Tanda udah mau masak semuanya. Dan bawangnya kita taburin. Ini baru mantap kualinya. Inata. Tadi sempit kali, takut-takut ngaduknya. Ini masih yang apa loh, yang apa? Yang kedua. Ini masih santan yang cair, maksudnya santan yang perasan kedua. Perasan pertama nanti terakhiran. Kenapa orang selalu bikin santan kental terakhiran? Kayak makannya juga gitu kan? Yang paling enak yang makan terakhir. Filosofinya gitu ya. Save the best for the last. Nah, jadi santan yang kental pun yang the best. Jadi save for the last. Kira-kira songoni weh. Nah, ini guys, jadi dia udah geluduk-geluduk. Sekarang kita masukkan dulu garam. Tadi kita dari tadi belum pakai garam ya. Garamnya 1 sendok aja. Semoga nggak asin. Masukkan juga gula. Tapi ini kalian terserah ya mau gula apa enggak. Kalau aku sih pengen masukin gula 1 sendok aja. Masako ayam aku 1 saset gini. Ini sekarang santan yang kental. Kita masukkan santan yang kental ini. Sudah. Ini nggak terlalu lama ya. Pokoknya begitu dia geluduk-geluduk udah langsung matikan aja. Selesai. Nanti terakhirannya jangan lupa ditaburin daun bawang sama ditaburi bawang goreng. Tinggal penyajiannya. Ini dia penampakannya, rasanya udah pas. Dan mari kita lihat. Nah, ini dia. Manisa, wortel, ayam, dan udang. Telur juga. Ya, kira-kira begitulah ya. Tapi udangnya jadi kisut-kisut banget nih, kecil banget jadinya. Kalau kalian mau udang yang lebih besaran, wah itu lebih mantep sih. Tuh, udangnya jadi kisut-kisut. Oke lah, kalau begitu tinggal kita sajikan aja guys. Kuahnya udah kental, maknyus.